I have a boyfriend, so... Calm down, little fella. I'm gonna kill you, you're a dead man. Halo guys, apa kabar? Semoga kalian semua sehat walafiat. Kembali bersama saya Hailey di Halika Review. Alur cerita yang saya bawakan kali ini mengangkat kisah cinta tulus Henry Root kepada seorang gadis cantik bernama Lucy Barrymore. Lucy mengidap penyakit langka yang dinamakan Goldfield Syndrome karena kecelakaan. Penyakit tersebut menyebabkan Lucy kehilangan kemampuan untuk mengingat semua kejadian setelah kecelakaan. Apapun yang ia lakukan hari ini, esok hari Lucy akan langsung melupakannya. Jadi, bagaimana usaha Henry untuk membuat Lucy bisa mengingatnya dan jatuh cinta kepadanya? Simak terus di Halika Review. Di tengah kepulauan Hawaii, hiduplah seorang pria bernama Henry Root yang berprofesi sebagai dokter hewan di sebuah penangkaran singa laut. Henry adalah tipe lelaki yang takut dengan komitmen dan suka dengan hubungan singkat. Dalam bahasa Zimbabwe biasa disebut one night stand. Ia kerap mempermainkan turis-turis yang datang ke Hawaii. Henry Ross. Henry Ross. Henry Ross. Henry Ross. Hairy pair of testicles. Henry memiliki seorang sahabat bernama Ula yang suka bertingkah konyol. Pada suatu hari, Ula meminta Henry menjahit perutnya yang terluka karena digigit ikan hiu. Meskipun sudah kena terkam seperti itu, Ula masih berpikir bahwa hiu adalah hewan seperti anjing yang bisa diajak bermain. Ula memiliki beberapa anak yang masih kecil-kecil. Sebagai seorang teman, Ula kerap menyuruh Henry untuk lebih serius lagi dalam hubungannya. Why didn't you tell me you were a secret agent? Pada suatu pagi, Henry yang sedang berlayar di sebuah kepulauan Hawaii mengalami nasib sial. Tiba-tiba tiang layarnya patah dan hampir membuatnya cedera. Akibat kejadian itu, mau tidak mau Henry harus menurunkan jangkar dan pergi ke pulau terdekat dengan speedboat. Setelah menelpon tim penyelamat, Henry mendatangi sebuah kafe yang dikelola oleh Sue dan anaknya yang bernama Nick. Kafe itu bernama Hikailu Cafe. Di tempat itu, Henry melihat seorang gadis cantik yang duduk seorang diri menunggu pesanan datang. Semakin lama melihat sang gadis cantik, Henry merasa semakin tertarik. Gadis itu imut dan bertingkah lucu. Dia memotong pancake-nya kecil-kecil lalu menyusunnya menjadi sebuah rumah. Saat gadis itu kebingungan untuk membuat pintu, Henry datang membawa tusuk gigi dan menyelesaikan permasalahan. Karena kejadian itu, Henry berhasil berkenalan dengan sang gadis cantik. Sang gadis cantik mengenalkan dirinya sebagai Lucy yang berprofesi sebagai guru taman kanak-kanak. I'm Lucy. Yes, I'm Henry Ross. Lucy dan Henry lalu mengobrol, dan tampaknya mereka memiliki banyak kesamaan sehingga bisa mengobrol sangat lama. Henry yang awalnya kurang pede karena berbau amis ikan dan mengaku sebagai nelayan, malah kemudian menjadi senang karena Lucy mengatakan ayahnya juga adalah seorang nelayan. Andai Sue tidak datang mengingatkan mereka bahwa waktu makan siang telah tiba, mungkin Henry dan Lucy masih akan mengobrol hingga malam. Sebelum Lucy dan Henry berpisah, Lucy mengajak Henry untuk bertemu kembali keesokan paginya untuk sarapan bersama. Dan tentu saja Henry menyetujui ajakan tersebut. Would you like to have breakfast again tomorrow morning? Pertemuannya dengan Lucy seperti sebuah mukjizat bagi Henry. Ia mengingat Lucy sepanjang hari. Hal itu membuat sebuah perubahan besar. Henry tidak lagi mempermainkan gadis-gadis. Bahkan, ia menolak ajakan seorang gadis yang mengajaknya bermalam. Can I pretend you didn't just say that and still have sex with you anyway? Keesokan paginya, Henry datang kembali ke cafe Sue. Tekadnya untuk bertemu Lucy sangat besar karena meskipun hujan sedang turun dengan dahsyat, ia tetap datang. Tidak beberapa lama, Lucy pun datang dan langsung duduk di tempatnya biasa. Tanpa ragu, Henry langsung menyapa Lucy dan duduk di depannya. Namun betapa terkejutnya Henry
karena Lucy bertingkah seakan-akan ia tidak pernah mengenal Henry. Sue yang melihat kejadian itu langsung menarik Henry keluar kafe. Kemudian Sue langsung menjelaskan kondisi dari Lucy. Lucy is a very special person, very different from other people. Lucy adalah gadis cantik yang malang. Ia mengalami gangguan ingatan karena kecelakaan yang ia alami bersama ayahnya. Mobil mereka menabrak pohon saat pergi ke kebun nanas. Ayah Lucy tidak mengalami cedera serius, tetapi Lucy mengalami cedera di bagian kepalanya. Sejak saat itu, Lucy tidak lagi bisa mengingat segala sesuatu yang terjadi setelah kecelakaan. Lucy hanya mengingat kejadian dan peristiwa sebelum kecelakaan terjadi. Ingatan Lucy terpenjara pada tanggal 13 Oktober yang bertepatan dengan tanggal ulang tahun ayahnya. Happy birthday, dear Dad. Happy birthday to you. Setiap pagi ayah Lucy, yaitu Mr. Marlin, dan adiknya yang bernama Doug akan menyiapkan baju yang sama bagi Lucy. Mereka lalu mengajak Lucy ke gudang dan memintanya untuk mengecat gudang itu. Kemudian mereka akan menonton film dan pertandingan football yang sama. Lalu mereka juga akan merayakan pesta ulang tahun Mr. Marlin yang sudah diulang berkali-kali. Setelah Lucy beranjak tidur, Mr. Marlin dan Doug akan membereskan semua itu untuk digunakan lagi esok hari. Penjelasan dari Sue ternyata tidak membuat Henry mundur. Padahal Sue tidak hanya menceritakan kondisi Lucy, tetapi ia juga mengancam Henry agar jangan sampai menyakiti Lucy. Tekad Henry malah makin tebal. Ia makin tertarik kepada Lucy. Akhirnya seperti halnya Lucy, setiap pagi Henry datang ke kafe Sue. Setiap pagi Henry akan bertemu Lucy dengan baju yang sama yang duduk di tempat yang sama. Setiap hari Henry akan mencoba untuk mengajak Lucy berkenalan dan mengajaknya berkencan. Bahkan Henry dan Nick bertaruh apakah Lucy mau diajak sarapan bareng atau tidak. I bet you $20 I can get her to have breakfast with me again. Pada suatu ketika, salah satu trik Henry berhasil. Henry berpura-pura tidak bisa membaca menu dan menangis keras karena hal itu. Ia berhasil menarik perhatian Lucy lalu berpura-pura minta diajarkan membaca. Namun, setelah mereka keluar dari kafe dan akan pulang, Henry lupa untuk meminta nomor telepon Lucy. Mungkin karena ia spontan berpikir bahwa percuma meminta nomor telepon Lucy karena besok gadis itu pasti sudah melupakannya. Akan tetapi Lucy sangat marah karena kejadian itu dan langsung pulang. Henry yang merasa bersalah bergegas menyusul Lucy ke rumahnya. Oh, aloha, sir. My name's Henry. I know who you are. Ketika Henry muncul, Mr. Marlin langsung menyeretnya ke halaman. Rupa-rupanya Sue telah menelepon Mr. Marlin bahwa Henry akan ke sana. Dengan tegas, Mr. Marlin meminta Henry untuk menjauhi Lucy. Ia juga meminta Henry menjauhi Hokkaido Cafe. Bahkan, Doug mencoba memukul Henry tetapi berakhir dengan malang. Larangan Mr. Marlin tidak membuat Henry mundur. Berdasarkan saran asal-asalan dari Alexa, Henry membuat rencana baru. Mr. Marlin hanya meminta Henry menjauhi Hokkaido Cafe. Oleh karena itu, Henry tidak pernah ke sana lagi. Akan tetapi, ia menggunakan cara baru. Ia mencegat Lucy di jalan dengan berbagai cara. Okay, Howley, what do you think you can come to this island? Suatu saat Henry sedang berpura-pura diculik dengan mengikat seluruh tubuhnya sambil menunggu Lucy, sebuah mobil berhenti dan ternyata mobil itu berisi Mr. Marlin dan Doug. Mr. Marlin meminta Henry datang ke rumahnya setelah adegan culik-culikannya dengan Lucy selesai. Di rumahnya, Mr. Marlin menunjukkan kepada Henry apa yang dilakukan Lucy. Saat itu Lucy sedang melukis dinding gudang seperti hari-hari sebelumnya. Namun kali ini ia melakukannya sambil bernyanyi. Menurut Mr. Marlin, kebiasaan Lucy itu muncul setelah ia bertemu dengan Henry.
Lagu yang dinyanyikan Lucy adalah lagu favorit ayah dan ibunya. Sikap Mr. Marlin sudah lebih lunak dari sebelumnya. Pada saat itu, Mr. Marlin bertanya kepada Henry, apa keuntungan yang ia dapatkan dari semua ini? Henry menjawab, ia tidak tahu. Lalu Henry bertanya balik, apakah Mr. Marlin tidak khawatir jika suatu saat nanti Lucy bangun kemudian melihat ayahnya sudah sangat tua? Bukankah dia akan kebingungan bila melihat ayahnya menjadi sangat tua hanya dalam satu malam? Mr. Marlin tidak bisa menjawab hal itu untuk saat ini. Pada keesokan harinya, Lucy kembali beraktivitas seperti biasa. Ia datang ke Hokkaido Cafe dengan baju dan buku yang sama. Hey Sue, nice haircut. Mahalo, Lucy. Henry pun pergi ke sana untuk menemui Lucy dan mencoba untuk mengajaknya berkencan. Lalu tiba-tiba sesuatu terjadi. Seorang polisi melihat plat mobil Lucy yang telah kadaluarsa dan akan menilangnya. Oh no. Alright, I'm sorry. No, this cop is writing me a ticket. Seperti yang sudah kita duga, Lucy tidak terima dan terjadilah perdebatan. Lucy ngotot bahwa pajak mobilnya masih lama. Namun setelah ia melihat tanggal surat tilang dan koran, ia langsung menangis dan histeris. Lucy langsung kembali ke rumahnya. Henry menyusul di belakang. Rupa-rupanya itu bukanlah kejadian pertama. Mr. Marlin telah menyiapkan penjelasan untuk Lucy bila ia mengetahui kejadian sebenarnya. Setelah ia mendengarkan penjelasan dari ayahnya, Lucy ingin bertemu dengan dokter yang merawatnya. Ia ingin mendengar penjelasan secara langsung. Mr. Marlin mengatakan bahwa Lucy telah mendengar penjelasan dari dokternya puluhan kali, sehingga percuma saja Lucy pergi ke sana. Namun Henry mengatakan bahwa mereka harus ke sana, karena ia juga ingin mendengar penjelasan dari sang dokter. I have to hear for myself too. Lucy sebenarnya agak bingung, kenapa Henry ada di sana. Lalu Mr. Marlin menjelaskan bahwa Henry adalah pacarnya. Do we have sex? Dokter yang menangani Lucy bernama Dr. Kate. Ia menjelaskan apa yang terjadi kepada Lucy dan Henry. Lucy mengidap penyakit langka bernama Goldfield Syndrome, sebuah penyakit yang membuat seseorang tidak bisa menerima informasi dan memori baru. Harapan bahwa suatu saat nanti Lucy akan mengingat kembali siapa dirinya adalah harapan semu. Dr. Kate juga mengajak Lucy dan Henry ke tempat perawatan orang-orang yang memiliki penyakit serupa. Mereka bertemu dengan Tom, seorang lelaki yang hanya mampu mengingat selama 10 detik. Hi, I'm Tom. Hi, I'm Lucy. Sejak kejadian itu, sikap Mr. Marlin jauh berubah. Ia sepenuhnya sudah percaya dan menyukai Henry. Bahkan ia mengajak Henry untuk minum bersama. Mr. Marlin menanyakan apa yang akan dilakukan Henry setelah memperbaiki perahunya yang rusak. Henry mengatakan bahwa ia akan pergi meneliti tingkah laku singa laut di sekitar Samudra Pasifik. Sebelum pulang, Henry sempat mencuri album foto dan clipping kecelakaan Lucy. Keesokan harinya, Henry tidak pergi ke Hokkaido Cafe, tetapi ia menunggu Lucy di rumahnya. Ia berpura-pura menjadi kurir yang membawa bunga lili dan sebuah kaset video. Malam sebelumnya, Lucy mengatakan pada Henry bahwa ia menyukai bunga lili. Lilies? I'm a sucker for lilies. Mr. Marlin curiga dengan apa yang dilakukan Henry. Henry menenangkannya dengan mengatakan bahwa ia ingin melakukan sesuatu yang berbeda. Lucy memutar kaset video tersebut. Ternyata video tersebut berisi video Henry yang menceritakan tentang kejadian yang menimpa Lucy. Di dalam video tersebut juga terdapat Sue dan juga Nick. Sometimes life isn't very fair. Lucy sangat terkejut setelah melihat video tersebut. Namun tidak seperti sebelumnya saat mobilnya kena tilang, Lucy menghadapinya dengan lebih baik. Bahkan ia masih bisa bercanda dengan Henry. Hari-hari berikutnya, Henry dan Mr. Marlin menggunakan cara yang sama. Setiap pagi, mereka akan menyediakan video untuk ditonton oleh Lucy. Lucy ternyata bisa menerimanya dengan lebih baik dan pada akhirnya tidak lagi mengulangi kebiasaan yang sama. Hubungannya dengan Henry juga berlangsung dengan baik. Like this and this lighting, man, oh man, you Nothing beats a first kiss.
Meskipun sudah bersama selama beberapa bulan, hubungan Henry dan Lucy masih terbatas. Hingga pada satu hari, hubungan mereka akhirnya menjadi lebih jauh. Henry menginap di rumah Lucy. Namun penyakit Lucy membuat semuanya menjadi kacau. Pagi itu, ia bangun dengan histeris karena menemukan Henry tidur di sampingnya. Walaupun Henry berusaha menjelaskan bahwa dia bukan orang jahat, Lucy tetap saja memukul kepalanya. Akhirnya Lucy kembali menonton video Henry yang menjelaskan penyakit dan siapa Henry sebenarnya. Dr. Kate datang untuk memeriksa keadaan Henry dan untunglah semuanya baik-baik saja. Saat itu Doug bertanya tentang apakah Henry sudah memberitahu Lucy tentang rencana kepergiannya untuk meneliti singa laut. Henry mengatakan bahwa ia membatalkan rencana tersebut karena merasa Lucy lebih membutuhkannya. Lucy menguping pembicaraan Henry dari balik pintu kamarnya. Okay, I gotta go to work. Kejadian pagi itu membuat Lucy memutuskan sesuatu. Ia pergi ke tempat kerja Henry lalu mengatakan bahwa ia ingin memutuskan hubungannya dengan Henry. Lucy merasa bahwa dirinya dan penyakit yang ia derita hanya menjadi penghambat kehidupan Henry. Tidak ada masa depan untuk mereka. Mereka mungkin tidak bisa menikah dan memiliki anak. Henry tidak merasa begitu. Ia menolak keinginan Lucy. Namun, Lucy bersikeras. Ia membawa sebuah diari yang ia tulis setiap hari setelah menonton video Henry yang pertama. Diari itu berisi tentang Henry dan semua hal yang ia lakukan. Setelah ia putus dengan Henry, Lucy akan merobek semua halaman yang ia tulis tentang Henry agar ia benar-benar tidak berhubungan lagi dengan lelaki itu. Karena sangat mencintai Lucy, Henry menerima keputusan Lucy dengan berat hati. Henry bahkan membantu Lucy menulis ulang isi diarinya di komputer lalu mencetaknya. Semua bagian tentang Henry tidak ditulis. There's one about me. Henry dan Lucy kembali menjalani kehidupan seperti sebelum mereka bertemu. Lucy kembali ke Hokkaido Cafe dan mengecat garasi, sedangkan Henry kembali bekerja seperti biasa. Kadang-kadang Lucy bertemu dengan Henry, tetapi gadis itu melewatinya seperti orang yang tidak ia kenal. Berbeda dengan Lucy, Henry sangat sulit untuk move on. Kadang ia pergi ke rumah Lucy untuk bertemu dengan Mr. Marlin, lalu meminta izin untuk berhubungan kembali dengan Lucy. Tetapi Mr. Marlin menolak keinginan Henry dan memintanya untuk move on. Pada akhirnya kapal Henry telah berhasil diperbaiki dan siap untuk berlayar. Teman-teman Henry pergi ke dermaga untuk mengantarnya pergi meraih mimpinya. Mr. Marlin dan Doug juga ikut mengucapkan salam perpisahan. Mr. Marlin mengatakan bahwa Lucy sekarang tinggal di rumah sakit Dr. Kate. Di sana ia mengajar kelas seni untuk para pasien. Lucy juga kembali melukis setiap hari dan kembali bernyanyi. Mr. Marlin memberikan sebuah hadiah perpisahan untuk Henry. Akhirnya setelah Henry berlayar, Henry membuka hadiah dari Mr. Marlin. Mr. Marlin memberikan sebuah hadiah, sebuah kaset CD yang berisikan lagu yang biasa dinyanyikan Lucy saat bersama dengan Henry. Awalnya Henry kesal karena merasa dikerjai, namun ia kemudian menyadari sesuatu. Hal itu adalah sebuah isyarat, sebuah tanda dari Lucy. Lucy hanya menyanyikan lagu itu saat ia bertemu dengan Henry. Setelah menyadari hal tersebut, dengan cepat Henry memutar perahunya untuk kembali. Henry bergegas menuju rumah sakit Dr. Kate untuk mencari Lucy. Setelah dihalangi oleh Tom seingatan 10 detik, Henry akhirnya bertemu dengan wanita yang dicarinya. Henry bertanya, apakah Lucy mengingatnya? Lucy menjawab, tidak. Namun meskipun Lucy menjawab tidak dan malah bertanya nama Henry, Lucy mengajak Henry ke suatu tempat. Ternyata Lucy mengajak Henry ke sebuah ruangan tempat ia melukis setiap hari. Dan di ruangan itu, lukisan Henry berada di mana-mana. Lucy mengatakan bahwa ia tidak tahu siapa Henry, tetapi setiap malam ia memimpikannya. Lalu Henry menceritakan kenapa hal itu bisa terjadi. Suatu pagi Lucy terbangun. Di samping ranjangnya ia melihat sebuah videotape. Videotape yang dibuat Henry untuk Lucy yang biasa ia tonton setiap hari. Video itu berisi tentang apa yang terjadi selama ini. Dan ternyata Henry dan Lucy akhirnya menikah. Mereka memiliki seorang putri. Mereka sekarang sedang berlayar bersama sekeluarga termasuk dengan Mr. Marlin dan film pun selesai. Nah itulah guys kisah cinta Henry dan Lucy.
Henry yang setiap hari berusaha membuat kekasihnya jatuh cinta. Apakah kamu atau cowokmu seperti itu? Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Tetap di Halicore Review. Bye-bye.